siapa sahabat Jabir ini, bagaimana kehidupannya, apa inspirasi yang bisa diambil dari kisah beliau itu, dan mudah-mudahan bisa muncul Jabir-Jabir yang lainnya yang bisa menghidupkan syiar Islam di masa kini. Baik. Baik, mari kita lihat. Nama beliau disebutkan di sini Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Barangkali kita lebih teruskan untuk melengkapi, ya, Jabir bin Abdullah bin Amr, ya, bin Amr bin Haram, dalam riwayat lain disebut bin Hamran, ya, As-Salami Al-Ansari. As-Salami Al-Ansari, ya. Jadi beliau itu nama aslinya Jabir, punya bapak namanya Abdullah, punya kakek namanya Amr. Amr punya kakek namanya Haram, riwayat lain menyebutkan Hamran, ya, tinggal di suku daerah Salam, ya, dan beliau dari kalangan Ansar. Kalau Ansar itu berarti tinggalnya di mana? Di Madinah. Nah, nanti kita akan bahas kenapa orang Madinah saat itu disebut dengan Ansar. Baik. Bapak Ibu sekalian, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah berikan ridha kepada Jabir dan orang tuanya Abdullah. Kalau ada bahasa dua ini menunjukkan kedua-duanya muslim. Orang tua dan anaknya muslim dan tidak sekedar muslim. Jabir lahir di Madinah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 15 tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum fase hijrah ke Madinah, ya, Jabir itu sudah lahir 15 tahun sebelumnya. 15 tahun sebelum hijrah. Pelan-pelan, jelas sampai sini? Baik, saya persingkat saja. Ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah, ya, bapaknya Jabir, Abdullah juga sudah masuk Islam, ya, dan berikrar kepada Nabi SAW untuk menjadi pembela beliau dan menebarkan Islam di daerah Madinah sana. Ya. Apa yang terjadi? Insya Allah. Ini hebatnya sahabat. Saya sering kali ulang-ulang kisah ini untuk memotivasi. Anda bayangkan, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Bahkan nanti umumnya mereka syahid, wafat sebagai syuhada. Dan nanti bapaknya Jabir pun itu wafat dalam perang Uhud. Abdullah ini, ya, wafat dalam perang Uhud dan syuhada, termasuk kalangan syuhada, syahid, ya. Tapi dalam keadaan syahidnya menjadi seorang sahabat diridhai oleh Allah melalui lisan Nabi, ya, Masya Allah, kalau kita bayangkan amalnya sangat lebih dari cukup masuk surga, ya. Masih memikirkan keturunannya, masih memikirkan keluarganya, masih memikirkan anaknya. Jadi tipikal sahabat itu punya dua keistimewaan, ya. Ini yang barangkali di antara sunnah dan perjalanan para salafus saleh yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini yang paling penting, umumnya para sahabat itu akan berlomba untuk mengumpulkan amalan yang bersumber dari Nabi. Hati-hati ya, ini yang paling penting kita dapatkan. Dan coba praktekkan dalam kehidupan. Ya. Mereka akan saling susul itu. Saling susul. Sifatnya tidak mau ada seorang sahabat ketinggalan informasi yang tidak didapatkan dari Nabi. Ya. Jangankan wahyu turun, hadis Nabi pun itu sementara mereka mesti dapat tuh. Nabi nyampaikan apa hari ini? Akan mereka kejar. Ya. Anda bayangkan, kalau tidak sempat misalnya bapaknya dapat, maka anaknya akan dikirim untuk belajar. Ya. Bukankah pernah saya kisahkan dulu kisahnya Abbas, paman Nabi, keluarga Nabi, kisahnya Umar bin Khattab, ya. Kisahnya Malikah yang punya anak Anas bin Malik itu. Ya. Termasuk ini, Abdullah punya anak namanya Jabir. Abdullah itu ahli perang, sering ikut perang. Ya. Jadi sifat itu ditanamkan pada anaknya. Tanamkan pada anaknya untuk ikut jihad, ya, disemangati dan sebagainya. Bahkan pernah nanti anaknya dalam satu peperangan ingin ikut, ya, dan kemudian tidak diizinkan baik oleh ayahnya ataupun oleh Rasulullah SAW karena ada di rumah yang harus dijaga. Ya. Nanti di Al-Adabul Mufrad, ya, Anda bisa belajar dalam situasi jihad pun, ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih di atas jihad fi sabilillah dalam arti perang. Ya. Seperti menjaga orang tua, ya, menjaga bagian keluarga yang harus mendapati perlindungan. Pernah satu kali seorang pemuda ingin berjihad, setelah mau berangkat dilaporkan, ya Rasulullah, ketika dia mau berangkat itu ibunya nangis katanya. Dipanggil oleh Nabi, kamu sini, pulang ke rumah, buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Anda bayangkan, pulang ke rumah, buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Ya, Anda bisa temukan itu di kisah Al-Adabul Mufrad, nanti bisa dilihat, ya. Baik, saya kembalikan dulu. Jadi Abdullah ini bukan sekedar
mohon maaf, menyiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari pengikut Nabi yang sangat patuh. Ya, dapat berbagai informasi. Tidak hanya berjuang dengan pikirannya, tapi berjuang dengan tenaganya, bahkan nyawanya. Ya. Anda bayangkan, di ujung akhir hidupnya, itu berjuang dengan nyawanya. Dan saat sepuhnya, dalam riwayat disebutkan itu mendekati usia 100 tahun tuh syahidnya itu. Ya. Anda bayangkan, masih usia sepuh pun masih mau berjuang. Ada panggilan, saya keluar. Ada panggilan, saya keluar. Masya Allah. Bagaimana semangat itu? Ahli surga masih semangat. Ada orang belum jelas surganya, jangankan semangat, kadang banyak mikirnya. Ya. Ahli surga dihujani panah masih keluar juga. Yang bukan ahli surga dikasih rintik-rintik, gak mau ke masjid. Ya. Padahal Allah saking sayangnya disediakan ke samping rumahnya. Ada masjidnya, bagus fasilitasnya, tinggal jalan aja. Kadang-kadang saking rahmatnya Allah pada orang ini, bukan cuma kakinya dikasih sepedanya, kasih motornya. Nih kalau hujan di luar saya kasih mobil supaya kamu gak kehujanan. Gak keluar juga. Kurang apa lagi? Ya. Ahli surga, ya, fasilitas sangat terbatas, dihujani dengan hal yang sangat luar biasa untuk fisiknya, masih mau berjuang sampai sepuhnya. Ada orang belum jelas surganya, fasilitas lengkap semua, belum mau keluar juga. Ya. Dengan apa lagi mesti difasilitasi? Masya Allah. Tapi dalam keadaan demikian, beliau tidak patah semangat. Saya utus anak saya untuk belajar dari Nabi. Ya, Jabir kecil diutus. Ya, setiap ada ta'lim Nabi, beliau ikuti. Setiap ada keterangan dari Nabi, beliau sampaikan. Jadi bapaknya nggak dapat, anaknya bisa dapat. Minimal ayahnya berpikir, kalaupun saya tidak sanggup nanti menerima kalimat-kalimat dari Jabir, minimal dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Awas, bukankah seorang anak yang soleh, doanya itu sampai untuk orang tuanya? Bukankah setiap ilmu yang didapatkan dapat juga orang tuanya? 9 lafaz di hadis Muslim disebutkan, idza matal insanu inqata'a sa'iru 'amalihi illa min thalathah. Jika wafat seorang manusia, ya, anak cucu Adam itu, ya, akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 yang pahalanya tetap mengalir, bukan amalnya, pahalanya tetap mengalir dari amalan dia saat masih hidup. Ya, kan kita hafal betul itu. Waladin salihin yad'u lahu, shadaqah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi. Kenapa Anda tidak siapkan? Maaf, bekal kita sudah cukup belum untuk masuk surga? Siapa yang sudah banyak amalnya barangkali? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Yang sedikit? Tuh. Ya. Awas, tidak banyak yang ngacung itu saking sedikitnya tuh. Ya. Sudah tahu amalnya sedikit, belum siap masuk surga, kenapa tidak berinvestasi? Saya kadang-kadang suka aneh itu ya. Ya. Suka sulit untuk memahami, gagal paham lah kalau dalam istilah sekarang itu. Anda bayangkan, ya, yang sedikit, yang tidak dibawa pulang, dicari-cari. Bahkan ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, kadang-kadang berperang satu dengan yang lainnya. Yang banyak, yang pasti dapatnya, nggak pernah dicari. Coba antum cari dunia banyak-banyak, kan nggak dibawa pulang tuh. Coba cek, antum cari banyak-banyak, dibawa pulang nggak? Tidak. Ya, silakan misalnya, antum kumpulkan tuh, ya, berangkat gelap sebelum subuh, pulang ba'da isya gelap lagi. Masya Allah, berjuang belasan jam itu. Untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang menguap kemudian dan tidak dibawa pulang. Anda belikan handphone misalnya. Ya, sudah kerja macam-macam pengen handphone. Dapat handphone. Begitu dapat meninggal. Plak, dibawa pulang nggak? Tidak. Demi Allah saya katakan, antum bikin wasiat pun nggak akan ikut juga. Maka kalau papa meninggal, tolong nanti handphonenya sertakannya ke alam kubur. Sekiranya mama kangen di miss call aja. Nggak akan nyambung. Nggak ada, nggak nyambung. Cuman bikin gelisah orang yang lewat aja. Gitu. Hati-hati, nggak akan nyambung. Ya. Dan antum yang seringkali mencari banyak dunia itu, kumpulkan, masukin kantong. Kumpulkan, masukin kantong. Informasi aja dari sekarang. Saya sudah teliti itu. Semua kain kafan, itu nggak ada kantongnya. Silakan cek. Nggak ada. Ya. Jadi sebetulnya apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari? Ya. Makanya bahasa Quran, semua yang dititipkan oleh Allah. Ingat, bahasanya dititipkan. Karena yang punya Allah, makanya disebut Malik. Malik itu yang punya. Ya. Dan itu 17 kali dimintakan oleh Allah pada kita untuk tanamkan dalam jiwa. Yang kita rasa-rasa punya, bukan punya kita, punya Allah. Malik, kata Allah, saya yang punya. Suatu hari, semua itu akan saya tanya, titipan saya itu. Suatu hari bahasa Arabnya yaum. Sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dimintai keterangannya, itu namanya ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti engkau dititipkan, titipan itu akan ditanya. Maka kita ucapkan tiap hari untuk menyatakan pada diri kita, ini bukan punya saya. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, Malik yaumiddin. 17 kali dalam sehari.
Kalau ada orang mengatakan pada dirinya 1 kali masih lupa, wajar tidak? 2 kali masih lupa, wajar tidak? 17 kali dalam sehari. Ini cuman titipan, ini cuman titipan, ini cuman titipan. Jadi pakaian ini titipan, kendaraan itu titipan, rumah itu titipan. Bahkan kita katakan diri kita ini pun titipan. Inna lillahi wa inna. Itu bukan saat ada orang meninggal saja, bukan. Itu ikrar kita. Ya Allah, termasuk diri kami pun itu cuma titipan darimu. Kami siap bertanggungjawabkan. Karena itu mata ini titipan, Pak. Tuh. Kapan aja Allah pengen, Allah ambil tuh. Kita nggak usah protes, punya Allah kok. Ya. Coba cek, kalau ada orang dititipi sesuatu, kemudian ketika mau diambil oleh pemiliknya, dia marah, nggak mau katanya. Apa tandanya? Dan apa maknanya? Tidak jelas orang itu. Yang punya mau ngambil, wajar dong. Mata kita punya siapa? Boleh nggak Allah ngambil? Kenapa antum mesti marah? Ya. Tangan kita punya siapa? Allah. Boleh nggak Allah ngambil? Terserah Allah, mau diambil kapan saja. Mau sebelum meninggal, mau setelah meninggal, terserah Allah. Tapi yang penting Anda tahu, setiap titipan saat dikembalikan itu pasti akan diperiksa, akan ditanya, akan dilihat. Ya, seperti saya titipkan handphone kepada Anda, ketika dikembalikan pada saya, misal ada yang pecah, ya, sebagian ada yang rusak, bagaimana perasaan saya? Allah menitipkan pada kita, misal saja, maaf ya, titipkan mata. Mata ini kan dititipkan oleh Allah supaya kita punya bekal menggunakan itu pada yang baik-baik. Nanti akan ditanya. Ingat ya, mata ditanya. Telinga ditanya, Quran surah 17 ayat 36 itu. Ditanya itu semua. Ya, hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, hati-hati. Pendengaran, penglihatan termasuk isi hati itu akan ditanya, dibuka oleh Allah. Saya titipkan buat kamu ini supaya bekal kamu ibadah, bukan untuk main-main. Ya. Diri kita itu begitu. Ada orang dikasih pandangan cuma 5 tahun aja, setelah 5 tahun buta, bisa hafal Quran. Ada orang dikasih pandangan 50 tahun, belum pernah lihat Quran. Ya Allah, hati-hati. Jadi kendaraan itu dititipkan supaya antum gunakan untuk ibadah. Supaya digunakan. Sebab Allah paham, ini supaya kamu banyak bekalnya, cukup untuk pulang, nyusul amalan-amalan sahabat-sahabat yang dulu, silahkan gunakan. Itu poinnya. Cuma titipan saja. Nah, sahabat dulu merasa, anak saya itu titipan. Gimana caranya dari anak itu bisa berinvestasi? Ya, jelas di sini? Nah, itu keteladanan pertama. Jadi seperti Abdullah menyiapkan anaknya Jabir, sahabat saja yang sudah jelas surganya, itu menyiapkan anak dan keluarganya untuk investasi amalan kehidupannya. Maka bagaimana dengan kita yang belum jelas segalanya untuk akhirat kita? Ya. Dari situlah kemudian Jabir tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi bagian dari ahli surga dan masuk bareng-bareng ke surga itu. Masya Allah, insya Allah. Dan hafal kemudian 1540 hadis. Jabir hafal 1540 hadis. Bapaknya tidak sebanyak itu, ya, tidak tercantum dalam riwayat berapa yang dihafalkan oleh ayahandanya, tapi Jabir hafal 1540 hadis. Karena bagian dari keutamaan ayahnya. Anda bayangkan, setiap kali kita baca ini, kita ucapkan radhiyallahu anhuma, bapaknya dapat pahalanya. Dari setiap hadis ini. Ini yang bahas Riyadhus Shalihin. Sedunia berapa itu? Ya. Kalau di Bekasi saja misalnya, ada 100 masjid membahas ini, disebutkan ini, di satu masjid ada 100 orang, 100 kali 100 berapa? 10.000 pahala sudah mengalir. Di satu hadis saja, belum hadis yang lainnya. Ya, surganya sudah jelas, amalannya terus datang, terus datang, terus datang. Maka itu keteladanan pertama. Kalau bukan bapaknya, siapkan anaknya. Kalau bukan anaknya, siapkan cucunya. Saya sering katakan, antum harus punya perwakilan yang dibanggakan di akhirat nanti saat dipanggil. Insya Allah. Si fulan datang, disebutkan. Ahmad. Datang Ahmad. Ternyata cucu antum itu. Ketika dipanggil, bukan dipanggil biasa. Qurannya langsung bilang. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Allahumma halli, kata Quran. Ya Allah, tolong hiasi dia. Ternyata dia penghafal Quran. Kata Qurannya hiasi, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah, mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Saat dipakaikan itulah kemudian dipanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim beriman, yang mendorong dia untuk bisa menghafal Quran, walaupun orang tuanya nggak hafal, maka anaknya membawa mahkota yang lainnya dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Qurannya bilang, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan pada penghafal ini, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Maka anaknya pakai mahkota, kemudian menggunakan jubah dan membimbing keluarganya masuk ke dalam surga.
bangga itu, Masya Allah. Dibanggakan di hadapan seluruh penghuni langit dan bumi. Antum ada di mana? Ya. Jadi jangan sampai anak tetangga senang ya, menggunakan jubah kehormatan, pakai mahkota, keluarga besarnya dibawa. Antum cuma begini saja. Karena bukan cuma bapaknya, anaknya nggak ada, cucunya juga tidak ada. Setidaknya kalau bukan ayahnya, anaknya menghafal Quran. Kalau bukan kakeknya, cucunya siapkan. Sahabat aja menyiapkan, masa kita enggak? Mesti ada kebanggaan. Mesti ada sesuatu yang disiapkan. Ini sunnah yang pertama dari Jabir. Ya, Jabir bin Abdullah. Yang kedua, ini yang menarik. Karena ayah orang tua menyiapkan dari sejak dini, diberikan kecintaan kepada ta'limnya Nabi, maka sifat Jabir yang melekat pada kepribadian beliau, akhirnya saat dewasa pun, itu senang mengejar hadis Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi wafat. Jadi kepribadiannya tampak. Jadi kalau Anda siapkan, ini sudah dipahami di psikologi manapun, kita siapkan anak-anak kita sejak dini untuk mengenal satu karakter tertentu, maka dia akan tumbuh dengan karakter yang telah kita kenalkan itu. Anda sering dengarkan dengan musik kepada anak, ya, besar kemudian jadi suka musik. Anda sering kenalkan olahraga, tumbuh kemudian jadi olahraga. Kenal dengan olahraga, senang dengan olahraga. Anda kenalkan dengan nilai-nilai keislaman, senang ta'lim, diajak melihat dan sebagainya. Besok lusa Anda akan lihat. Bisa jadi justru dalam mainnya, keesokan harinya lebih hafal dibandingkan dengan kita yang mencatat. Dengan kita yang mencatat. Bukankah tipe penghafal itu ada 5? Masih ingat? 1, cepat hafal, lama lupanya. Yang kedua, cepat ingat, cepat hafal, cepat lupanya. Yang ketiga, lambat ingatnya, lambat lupanya. Yang keempat, agak bahaya ini, ya, hati-hati, mohon maaf, lambat ingatnya, cepat lupanya. Ya. Antum masuk kemana tuh di antara yang 4 itu? Ya, kira-kira antum nomor 3, ya, lambat ingatnya, misalnya kan, lambat lupanya, minimal itulah, jadi agak lama. Yang bahaya kan begitu di sini, lambat ingat, masuk mobil baru ingat tuh, keluar mobil lupa lagi. Yang bahaya tuh ya. Makanya siapkan anaknya menjadi tipe yang pertama, insya Allah. Ada yang kelima yang butuh catatan, dia nyatet ya, dia nyatet. Tapi agak bahaya juga kadang-kadang sudah diberikan catatan, lupa di mana menyimpan catatannya juga. Itu jadi masalah. Itu pun jadi masalah ya. Baik, maka hadis di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad nomor hadis 16.085. 16.085. 16.085. Saya akhiri sampai di sini nanti ya kisahnya Jabir supaya diterapkan dalam kehidupan kita. Kita belum bahas hadisnya ya, belum bahas hadisnya. Hadisnya cukup panjang, saya simpulkan saja. Karena ayahandanya seringkali mengenalkan Jabir dengan ta'lim Rasulullah, menghadirkan kecintaan kepada Nabi dan sunnahnya. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, sifat itu melekat, Pak. Melekat dalam jiwanya. Jadi beliau selain menjadi pejuang yang sangat handal dan semangat, menjadi salah satu yang dikenal sebagai pemburu hadis-hadis Nabi. Anda bayangkan satu kali mendengar informasi dari kalangan masyarakat, ada hadis dari sahabat Abdullah bin Unais yang belum pernah didengar oleh Jabir. Jabir tinggal di Madinah. Abdullah bin Unais tinggal di Syam, Syria sekarang. Anda bayangkan, begitu mendengar ada hadis, padahal cuma satu hadis saja, ya, satu hadis ya, yang belum pernah didengar oleh beliau itu, apa yang terjadi? Maka Jabir menyiapkan perlengkapannya untuk berangkat ke Syam, hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Anda bayangkan, ya, sesama sahabat, sesama ahli surga, mendengar ada hadis yang belum pernah saya dengar. Disiapkan perjalanan oleh beliau, ya. Beliau kemudian membeli 1 ekor unta, ya. Fashtaraitu ba'iran, maka saya membeli seekor unta. Ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan. Masya Allah, disiapkan oleh beliau. Saking inginnya mendapatkan hadis Nabi SAW. Berangkat. Berapa masa yang ditempuh? 1 bulan. Pakai unta 1 bulan. Dari Madinah ke Syam. Ya. Dulu tidak ada kendaraan seperti kita sekarang yang bisa ditempuh dengan jarak yang cukup cepat. Begitu sampai di sana, tiba di pintu rumahnya, khadimnya Abdullah bin Unais, pembantunya, membuka pintu, dan dikatakan, man ant, siapa anda? Anda Jabir, katanya. Saya Jabir. Ketika balik lagi mengatakan pada tuannya, ya, kata tuannya, Abdullah bin Unais, man fil bab? Siapa yang di pintu itu? Kata orang ini, Jabir, katanya. Ya. Kata tuannya Abdullah bin Unais, coba tanyakan lagi Jabir yang mana? Apakah Jabir bin Abdullah? Ketika balik lagi, a'anta Jabir bin Abdullah? Ya, apakah anda sahabat Jabir bin Abdullah? Bala, katanya. Ya, saya. Ya, Masya Allah. Begitu balik lagi dikatakan, ya, na'am, huwa Jabir bin Abdullah.
Tiba-tiba langsung Abdullah bin Unais mengesampingkan semua yang ada di sekitarnya, langsung mengejar dengan tergopoh-gopoh. Ya, saking ingin bertemu dengan sahabatnya itu. Masya Allah. Ketika bertemu, dipeluknya, disayangnya, segalanya hilang pada satu kerinduannya. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Unais, bertanya sederhana saja. Ada keperluan apa sampai jauh-jauh kemana? Lihat jawaban Jabir. Saya mendengar kamu punya hadis yang belum saya dengar sampai hari ini. Kamu punya satu hadis yang belum saya dengar sampai hari ini. Saya ingin mendengarnya langsung sebelum saya meninggal duluan atau kamu meninggal duluan. Takutnya sebelum saya pulang, saya belum tahu hadis itu. Anda bayangkan. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, berjuang dengan jiwanya. Ketika menemukan satu hadis Nabi yang sangat jauh, keadaannya terbatas, menyiapkan bekalnya untuk bisa memburunya. Khawatir meninggal dunia belum sempat mendapatkannya. Takut ditanya oleh Nabi, kamu itu kenapa nggak dicari hadis saya? Kamu kan masih hidup. Ya, kamu punya kemampuan, kenapa nggak diburu? Nggak dikejar? Dia siapkan dirinya. Sehingga ketika dihisab tuh ringan, ketemu Nabinya enak. Ya Rasulullah, saya sudah berjuang bertemu Anda sekarang ini. Saya kejar apapun yang saya dapatkan. Sekarang lihat, bukan di sini. Ada orang bukan sahabat Nabi. Jauh masanya dari Nabi. Tidak jelas surganya. Amalnya masih berantakan. Hisabnya masih menegangkan. Saking sayangnya Allah. Ditempatkan di sekitar rumahnya taklim-taklim yang bukan cuma mengajarkan satu hadis. Kadang ada yang 2 hadis, 3 hadis, 10 hadis. Ustadznya datang sendiri. Kadang-kadang ada snacknya, ada sarapannya. Belum mau belajar juga. Sahabat Nabi aja belajar. Masa ada orang bukan sahabat gak mau belajar? Dan Allah saking sayangnya kasih kelengkapannya tuh. Ada yang dikasih motor, kasih mobil, kasih kendaraan yang lainnya. Jalan kaki pun gak terlampau jauh. Jaraknya kan sederhana tuh. Ya. Apa Anda pikir misalnya jarak dari Keranji ke sini cukup jauh? Tidak. Sahabat Nabi dari Madinah ke Syam. Anda bayangkan. Maka Masya Allah, ada sesuatu yang barangkali mesti kita kembalikan pada diri kita. Oke, jadi itu keteladanan yang bisa diambil dari Jabir. Sehingga yang terakhir, ditutup dengan kalimat radhiyallahu anhu. Kalimatnya radhiya. Allah ridha. Allah ridha. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan yang setidaknya mendekati itu. Kalau serupa agak susah. Ya, serupa agak sulit.